Waalaikumsalam. Ada apa nih? Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Perawat Nele Agustin dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi maksud kedatangan saya kemari, saya akan memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai KB Bu. Oh iya, duduk dulu. Terima kasih Bu. Bu, saya kan kesini akan memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai KB. Sebelumnya di sini saya mau tahu dulu namanya siapa Bu? Saya Ibu Atika. Yang sebelahnya Saya Ibu Intan. kalau boleh tahu, Ibu Atika sama Ibu Intan udah menikah belum ya Bu? Udah. Ibu Atika punya anak berapa? Saya punya anak 1. Ibu Intan Belum punya. kebetulan sekali, saya kan di sini akan memberikan penyuluhan tentang KB ya Bu. Sebelumnya apakah ada yang tahu KB itu apa? Keluarga berencana. Iya benar. Biar Bu jelasnya, saya akan menjelaskan ya Bu mengenai KB. Jika nanti ada yang tanyakan, bisa ditanyakan sesudah saya menjelaskan. KB itu mengatur jarak atau jumlah anak yang diinginkan oleh ibu-ibu agar para ibu itu bisa mendidik anaknya dengan baik. Sebelumnya apakah ada yang tahu mengapa ibu perlu menggunakan KB? Baik, saya akan menjelaskan ya. Alasan yang pertama, kenapa ibu wajib menggunakan KB itu? Yang pertama, agar si ibu tidak cepat hamil dalam kurun waktu 2 tahun. Kenapa dalam waktu 2 tahun, kurun 2 tahun ibu tidak boleh hamil? Karena ibu yang sudah mempunyai anak wajib menyusui anaknya selama 2 tahun. ASI eksklusif diberikan 0 sampai 6 bulan. Tidak diberikan makanan pendamping lainnya. Selanjutnya dalam kurun waktu 6 bulan sampai 2 tahun diberikan ASI saja dan pendamping makanan lainnya. Yang kedua, alasannya agar si ibu bisa merawat kesehatan diri ibu sendiri, anaknya, dan keluarganya. Di program ini ada 2 metode Bu atau alat kontrasepsi. Yang pertama itu ada alat kontrasepsi jangka panjang, misal 5 sampai 8 tahun. Yang kedua ada alat kontrasepsi jarak pendek 2 sampai 3 tahunan. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alat kontrasepsi jarak pendek ya Bu. Alat kontrasepsi dalam jangka waktu pendek, yang pertama ada kondom ya Bu. Kondom itu biasanya digunakan untuk laki-laki, digunakan pada saat berhubungan intim. Yang kedua ada pil KB. Pil KB ini dibagi menjadi 2 Bu, ada pil KB laktasi dan pil KB kombinasi. Biasanya yang pil KB laktasi bisa digunakan untuk ibu yang sedang menyusui karena tidak menyebabkan produksi ASI-nya berkurang Bu. Sedangkan yang pil KB kombinasi itu tidak bisa digunakan untuk para ibu-ibu yang sedang menyusui. KB itu tidak dianjurkan untuk ibu-ibu yang pelupa ya Bu, dikarenakan nanti menyebabkan si program KB itu tidak berhasil. Yang ketiga ada suntik KB. Suntik KB itu ada yang 1 bulan, dan ada yang 3 bulan. Untuk yang 3 bulan itu dianjurkan untuk ibu yang sedang menyusui. Adapun perbedaannya, yang pertama untuk suntik KB yang 1 bulan itu haidnya masih lancar, masih teratur. Sedangkan yang untuk 3 bulan itu bisa menyebabkan efek samping, gangguan haid, dan flek-flek. Saya akan menjelaskan mengenai alat kontrasepsi jangka waktu yang panjang ya Bu. Yang pertama ada implan. Implan itu biasanya di kalangan masyarakat dibilangnya susuk ya Bu. Si implan ini dipasang di lengan bagian atas dan harus dipasang oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sudah terlatih ya Bu, tidak boleh dipasang dengan sendiri. Implan ada tabung 2 untuk 3 tahun, yang tabung 6 dipasangnya untuk 5 tahun ya Bu. Yang kedua ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, biasanya disebutnya spiral.
Untuk AKDR ini tidak berisi hormon, tetapi alat yang berbentuk huruf T dan dimasukkan ke rahim. Prosedurnya juga dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli ya Bu. Dan yang ketiga ada metode sterilisasi. Metode sterilisasi ini dibagi menjadi dua ya Bu. Yang pertama ada vasektomi dan yang kedua ada tubektomi. Yang vasektomi biasanya digunakan untuk pria dengan memotong saluran spermanya, sedangkan yang tubektomi itu digunakan untuk wanita dengan memotong uterusnya atau diikat. Metode sterilisasi ini biasanya digunakan pada sepasang suami istri yang tidak lagi ingin mempunyai anak karena mereka sudah memiliki anak di atas 5. Bagaimana Ibu Intan dan Ibu Atika, apakah sudah ada gambaran mengenai KB yang akan digunakan nanti? Ya, sudah. Ada yang ingin ditanyakan Ibu Intan, Bu Atika? Enggak. Baik Bu, sekian ya penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan ya Bu. Ya, makasih Nek. Intan dan Ibu Atika, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.